Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat ya? Semoga kabar kalian semua di rumah sehat, tetap jaga kesehatan ya. Kali ini bertemu lagi di mata pelajaran PPKN kelas 11 bersama saya Bu Endah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing dengan harapan semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan kita semua diberikan kesehatan. Untuk itu berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, silahkan disiapkan buku catatannya dan alat tulisnya untuk mencatat materi pada hari ini, karena di akhir nanti tugas kalian yaitu mengumpulkan catatan atau rangkuman dari materi pada hari ini. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ya. Kenapa kita membahas kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia? Tujuan pembelajarannya untuk apa? Yaitu setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Selain itu, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia agar dapat dijadikan pelajaran untuk tidak melakukan kesalahan yang sama demi terwujudnya harmonisasi hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai pembahasannya. Pembahasan kita tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang kasus yang pernah terjadi yang menjadi potret buram pelaksanaan HAM di Indonesia. Nah, berdasarkan teori-teori, kita ketahui bahwa hak asasi manusia haruslah dihormati dan ditegakkan oleh segenap atau semua komponen yang ada, baik oleh rakyat, pejabat, aparat, maupun penegak hukum ya. Nah, dengan demikian siapapun warga negara tanpa terkecuali itu harus menghormati hak asasi yang ada, hak asasi manusia yang ada. Itu ya. Mengapa kita harus mempelajari materi ini? Untuk apa kita mempelajari materi ini? Ya, karena kita harus mengetahui dan memahami serta memahami jenis dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia sehingga kita dapat mengukur sejauh mana perbuatan kita dapat melanggar hak orang lain. Marilah kita simak penjelasan atau pelajaran kita hari ini mengenai uraian materi yang nantinya semoga wawasan kita semua bertambah ya. Nah, di sini kita akan membahas mengapa kita harus mempelajari materi ini, yaitu ini kita masuk di pengertian dan bentuk pelanggaran HAM. HAM ini anak-anak di minggu lalu Bu Endah sudah menjelaskan bahwasanya HAM ini bersifat universal atau menyeluruh ya. Dimanapun ia berada, hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan atau tanpa memandang berbagai ras, suku, etnik, agama, kedudukan seseorang di dalam masyarakat. PBB telah mengadakan konferensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Berdasarkan
yang saya sampaikan tadi, maka yang harus kita ketahui dahulu apa anak-anak, yaitu apa itu pelanggaran HAM. Nah, ini bisa kalian apa saja yang harus kita pelajari, yaitu apa itu pelanggaran HAM, apa jenis dan bentuk pelanggaran HAM, apa saja jenisnya, apa saja bentuknya, itu ya. Lalu, apakah penyebab terjadinya pelanggaran HAM? Apa saja penyebabnya, itu nanti akan kita pelajari. Poin 1, 2, 3 ini akan kita pelajari hari ini. Kalau berasa waktunya cukup lama, maka kita lanjut di minggu depan. Nah, ini dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 anak-anak, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi pelanggaran hukum ini adalah berbagai jenis tindakan yang melanggar ketentuan dari undang-undang, ya. Nah, berdasarkan pengertian pelanggaran HAM di atas, maka kita pun harus mengetahui bentuk dan jenis pelanggaran HAM. Nah, bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, ya. Yang pertama yaitu diskriminasi. Yang kedua penyiksaan. Apa itu diskriminasi? Yakni suatu pembatasan, pelecehan, atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, kekayaan, keyakinan, beserta politik yang selanjutnya itu akan berimbas pada pengurangan bentuk atau penyimpangan atau penghapusan dari hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu maupun kolektif di dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi ada diskriminasi atau garis batas sendiri. Itu merupakan bentuk pelanggaran atau kita membeda-bedakan antara golongan orang. Jenis kelaminnya kita beda-bedakan, etniknya, keyakinannya kita beda-bedakan. Itu termasuk bentuk pelanggaran HAM yang biasanya muncul di dalam diskriminasi. Itu. Yang kedua ada bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul yaitu penyiksaan. Apa itu? Yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja ya anak-anak, secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang untuk mendapatkan pengakuan dari seseorang ataupun orang ketiga. Itu ya. Oke anak-anak, ini berdasarkan sifatnya itu pelanggaran hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi dua. Ya, apa saja? Yaitu yang pertama pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran HAM yang sifatnya itu berbahaya, mengancam nyawa manusia, seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan lain sebagainya, begal itu ya. Lalu ada pelanggaran HAM ringan. Apa saja? Yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun tentunya juga berbahaya apabila tidak segera diatasi atau ditanggulangi. Misalnya seperti apa? Kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara disengaja oleh masyarakat dan sebagainya. Itu ya.
Anak-anak, pelanggaran HAM berat tadi sudah kita bahas. Pelanggaran HAM berat ini ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu ada kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita bahas mengenai kejahatan genosida. Apa itu? Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan, memusnahkan seluruhnya maupun sebagian kelompok bangsa, ras maupun agama. Nah, dengan cara apa? Yaitu tadi membunuh setiap anggota kelompok, mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau hanya sebagian. Dan yang keempat, memindah paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain. Nah, itu adalah kejahatan genosida menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Lalu, kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa yang dimaksud itu? Merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan, ya, dari serangan yang meluas, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu yang berupa, diingat, terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk yang dilakukan secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya dengan sewenang-wenang yang melanggar asas ketentuan pokok hukum internasional, adanya penyiksaan, adanya pemerkosaan, perbudakan seksual, ya, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara, ya. Ada penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu maupun perkumpulan yang didasari dengan persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lainnya yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Lalu ada penghilangan orang secara paksa. Nah, ini terjadi di zaman PKI pada waktu itu dulu. Tiba-tiba penduduk sipil atau penduduk sipil kita hilang. Nah, itu penghilangan orang secara paksa. Kejahatan apartheid, apa itu? Yakni sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak istimewa dari suatu ras atau bangsa. Nah, pelanggaran HAM atau hak asasi manusia di atas tadi itu adalah bentuk pelanggaran kepada hak hidup, hak kemerdekaan, hak kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu pula, pelanggaran HAM berat merupakan bentuk penghinaan terhadap harkat, derajat, dan martabat dari manusia. Itu ya anak-anak. Kita lanjut masuk di materi faktor penyebab pelanggaran HAM. Apa saja? Ini di poin kedua, ya. Faktor penyebab pelanggaran HAM. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Diingat-ingat, faktor penyebab pelanggaran HAM ada dua, internal dan eksternal. Internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, dari diri pelaku, yaitu itu bisa kalian lihat ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri,
rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Nah, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, yaitu sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara dia tidak mau melakukan kewajibannya atau kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, anak-anak, akan menghalalkan atau menghalalkan semua cara supaya haknya bisa terpenuhi meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Tuh, itu termasuk sikap egois. Ada faktor rendahnya kesadaran HAM. Nah, hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggar HAM berbuat seenaknya. Nah, pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain juga mempunyai hak asasi yang sama, yang seharusnya juga dihormati. Sikap tidak mau tahu ini mengakibatkan munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Nah, yang ketiga ada sikap tidak toleran. Nah, sikap ini anak-anak menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Itu adalah faktor internal, ada 3. Kita masuk di faktor penyebab pelanggaran HAM yang kedua, yaitu faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Kalau tadi internal adalah dari dalam diri kita sendiri sebagai pelanggar HAM. Kalau faktor eksternal itu dari luar diri manusia, diri seseorang yang melakukan pelanggaran HAM, yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Itu ya, faktor eksternal. Ada 4 anak-anak. Di faktor eksternal ada penyalahgunaan kekuasaan, yaitu di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Contohnya di dalam perusahaan. Nah, di perusahaan itu ada para pengusaha, ya, yang tidak memperdulikan hak-hak dari buruhnya. Itu jelas melanggar hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu setiap penyalahgunaan kekuasaan itu mendorong timbulnya pelanggaran dari HAM. Tuh. Yang selanjutnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Di B itu adalah kurang ya, ini ketidaktegasan, ditambahi ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tertentu tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus yang lain. Para pelaku tidak akan merasa jera dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas. Contohnya saja kita lihat sekarang, korupsi yang ada di Indonesia. Kalau memang pelanggaran ini berat, ketika penegak hukum atau sanksi yang diberikan kepada para koruptor ini tegas atau dihukum mati secara langsung atau dikeluarkan dari jabatannya secara tidak hormat, ada ketegasan dari penegak hukum, apakah korupsi yang ada di Indonesia bisa berkurang? Tentu tidak akan bisa hilang, tetapi pastinya akan berkurang karena ada jera, ya. Tuh. Lalu yang C ada penyalahgunaan teknologi. Apa di sini? Yaitu kemajuan teknologi sekarang ini anak-anak dapat memberikan pengaruh yang positif, tapi juga memberikan pengaruh yang
negatif, tetapi ini dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan jaringan sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu juga kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa menyebabkan terganggunya kesehatan manusia. Tuh. Lalu, yang terakhir, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Pemaksudnya yaitu kesenjangan menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan manusia atau masyarakat. Biasanya pemicunya adalah anak-anak perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan bisa saja terjadi pembunuhan. Itu adalah faktor-faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Mungkin cukup itu anak-anak materi kita pada hari ini. Untuk poin 3 di kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kita lanjut di minggu depan. Jangan lupa untuk rangkuman materi poin 1 dan 2 difoto dan dikumpulkan di Google Classroom. Ya, jangan lupa juga untuk absen yang sudah disediakan. Tapi jangan lupa juga menulis namanya di kolom komentar kelas PPKN, kelas 11 ya. Demikian, semoga hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita di minggu depan bisa diikuti oleh semua siswa. Dari saya, mohon maaf bila ada salah kata ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.